Sobat Koperasi UKM, jumpa lagi dengan saya Andri Pratama di acara Ceritaku, Cerita Koperasi UKM. Kali ini kita ada di segmen Bincang Bidang. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang atau sekretariat di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Sobat Koperasi UKM, bagi kalian yang ingin memberi pertanyaan, masukan, silahkan tulis di kolom komentar di channel YouTube Dinas Koperasi. Baik, Sobat Koperasi UKM, saya di sini tidak sendiri, akan ditemani oleh salah satu tokoh penting di Dinas Koperasi UKM. Beliau Bapak Insinyur Agus Suranta MSI, sekaligus Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Mas Andri. Semangat pagi sahabat Koperasi UKM Jawa Tengah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga juga dengan seluruh sahabat Koperasi UKM Jawa Tengah dan juga Mas Andri sendiri. Ya, semangat Pak ya. Alhamdulillah semangat, tetap semangat. Ya, kali ini tampilan kita agak berbeda Pak ya. Ya. Menyesuaikan dengan Hari Santri. Baik Pak, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan jabatan Bapak sekarang di Sekretaris. Bapak mungkin bisa bercerita Pak Agus terkait dengan aktivitas yang dilakukan di Sekretariat. Apa saja Pak, kalau boleh cerita? Sebagai sekretaris memang tugas kami adalah membantu memberikan dukungan kepada bidang-bidang yang ada di Dinas Koperasi agar tugas pokok dan Dinas Koperasi bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau sekretaris itu ibaratnya ya pembantunya kabit-kabit agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, wah ini pasti sibuk ya Pak sehari-hari, karena harus mengurusi banyak hal. Kemudian saat ini Bapak sudah menjabat di Dinas Koperasi baru berapa lama ya Pak? Masih Mas Andri. Jadi saya menjabat di Dinas Koperasi pada tanggal 5 Juli tahun 2021. Ya kebetulan pada waktu itu Jawa Tengah sedang dalam kondisi COVID, sehingga memang pada waktu kami masuk ya untuk berinteraksi dengan teman-teman di koperasi ini memang agak lambat, sehingga ketika sudah mulai aktivitas PPKM-nya sudah selesai, baru kita beraktivitas berintegrasi dengan teman-teman di Dinas Koperasi. Dan memang pada waktu kami berinteraksi langsung, ternyata Dinas Koperasi ini merupakan suatu dinas yang sangat-sangat penting pada saat pandemi COVID, karena memang Dinas Koperasi ini ternyata juga membina koperasi dan UMKM yang ada di Jawa Tengah yang pada saat pandemi COVID ini sangat-sangat terdampak. Bahkan beberapa warga masyarakat di Jawa Tengah yang terdampak karena tidak bisa beraktivitas. Ini banyak yang menyampaikan beberapa keluhan pada Bapak Gubernur melalui Dinas Koperasi atau yang langsung, sehingga kita tidak lanjuti untuk membuat suatu program-program yang bisa untuk mendukung bagaimana meringankan pelaku koperasi dan UMKM ini bisa tetap bertahan dan semakin bisa meningkat setelah PPKM ini selesai. Kira-kira seperti itu Mas Andri. Ya, baik Pak. Jadi banyak yang bisa dilakukan Pak ya dalam kondisi pandemi ini yang untuk mempercepat proses pemulihan, baik itu dari koperasi UKM. Nah, menurut Bapak, program apa saja yang sudah dilakukan dan untuk mendukung penyelesaian atau pemulihan daripada kondisi pandemi ini Pak? Dari hasil penelitian kecil-kecilan teman-teman Dinas Koperasi sebelumnya, memang pelaku UMKM dan koperasi ini terdampak karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas atau melakukan pemasaran produknya.
Kemudian mereka juga tidak bisa melaksanakan produksi karena tidak ada bahan baku yang tersedia di pasar. Setelah itu mereka ternyata dengan adanya pandemi ini yang dulunya modal untuk usaha ternyata digunakan untuk makan, sehingga ketika mau berusaha kembali mereka tidak memiliki modal. Nah ini menjadi suatu temuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi untuk bagaimana membangkitkan koperasi dan UKM yang ada di Jawa Tengah agar bisa bangkit kembali pasca pandemi Covid ini. Ini program utama yang kemarin dilakukan, dan ini memang sangat didukung oleh Pak Gubernur. Ini adalah bagaimana kita membuat suatu program misalnya tebar kebaikan. Artinya bagaimana kita menebar kebaikan kita menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbelanja kepada UMKM agar UMKM ini bisa mendapatkan kemudahan dalam pemasaran sehingga mereka bisa bangkit. Nah ini suatu ternyata dampaknya cukup luar biasa, dan ini mungkin terlihat. Jadi kalau kita mendorong pada rekan-rekan semua sahabat koperasi dan UMKM, marilah kita juga senantiasa memberikan suatu dukungan pada tetangga kita, juga kepada semua UMKM ini, yang bagaimana kita menjaring, membuat suatu jaringan yang bisa menjadikan kita menjadi lebih besar, bisa secara ekonomi menjadi lebih kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, ini memang kemarin ketika ada masalah berkaitan dengan pemasaran, ini juga kita juga mendorong pada pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang ekonomi lebih besar itu bisa memberikan perhatian kepada UKM yang ada di Jawa Tengah. Kemarin juga pada waktu hari UKM yang ke-6 ini juga beberapa pengusaha di Jawa Tengah juga berpartisipasi memborong produk-produk UKM dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan suatu upaya bagaimana kita sebagai dinas yang membantu UMKM, dan juga bagaimana kita sebagai suatu salah satu instansi pemerintah yang ingin menggerakkan agar masyarakat ini memiliki terbantu pada waktu pasca PPKM yang kemarin saat ini sedang berlangsung. Itu kira-kira seperti itu Mas Andri. Oh ya, baik Pak. Jadi ada satu saya tadi sempat dengar terkait dengan tebar kebaikan. Iya. Ini adalah salah satu bentuk dan cara bagi Dinas Koperasi untuk kemudian bisa membantu pemulihan ya Pak. Iya, betul. Terkait dengan SDM Pak, di Dinas Koperasi ini untuk mendukung tugas-tugas yang banyak bagaimana Pak? Memang betul Mas Andri. Jadi Dinas Koperasi ini pada waktu saya lihat ternyata instansi yang cukup besar. Ternyata jumlah pegawai PNS-nya itu hanya sebanyak 99 orang atau kurang dari 100, dan juga untuk mendukung ini memang kebijakan dari pimpinan mengambil tenaga-tenaga yang istilahnya adalah tenaga teknis pendukung kegiatan untuk bisa bergerak. Dan ini memang alhamdulillah integrasi antara tenaga teknis pendukung kegiatan dengan PNS yang ada ini bisa berjalan dengan baik, sehingga tugas-tugas dari Dinas Koperasi ini juga bisa dilaksanakan. Kalau kita melihat dari ketentuan yang ada, memang ini agak lucu. Karena di Dinas Koperasi dan UKM ini ada dua bidang besar, yaitu bidang untuk koperasinya dan satu sisi ada untuk yang UMKM-nya. Ya. Namun demikian pada saat ini yang tersedia untuk jabatan fungsionalnya itu ada baru pengawas koperasi, yang artinya satu bidang yaitu satu sisi yaitu untuk pengembangan koperasi, pengembangan UMKM. Ini belum ada tenaga yang kita siapkan secara profesional untuk menjadi pembina UMKM, karena memang UMKM ini ke depan sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Gubernur agar UMKM yang ada di Jawa Tengah ini semakin meningkat kelasnya, semakin naik kelas, artinya UMKM naik kelas istilahnya. Kemudian juga UMKM ini biar naik kelas, ini memang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh
teman-teman bidang bekerja sama dengan beberapa pihak. Ini adalah dengan menggandeng beberapa e-commerce, menggandeng beberapa lembaga agar bisa mendorong agar UMKM di Jawa Tengah ini semakin banyak yang digitalisasi. Itu kira-kira Mas Andri. Ya, jadi dari sisi SDM masih membutuhkan ya Pak tenaga pendukung kegiatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang banyak sekali tadi. Kemudian untuk sarana prasarana Pak untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang-bidang di teknis bagaimana Pak yang ada di kantor dinas koperasi? Kalau kita melihat kondisi saat ini di mana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini kan banyak yang mengarah ke computerized dan digital. Ini memang perlu dukungan juga, mau tidak mau kita harus menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung. Jadi kalau kalian perhatikan beberapa bidang memang kami sadari dan juga di sekitar sendiri ini sarana prasarananya masih sangat-sangat kurang. Beberapa komputer misalnya, komputernya adalah komputer yang tidak mensupport kalau kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan Zoom. Nah ini aja sudah terlihat. Juga untuk komputer-komputer yang ada di kita ini juga mungkin masih perlu produk-produk yang masih teknologi yang lama ini, sehingga memang ke depan mungkin Mas Andri ini juga perlu kita pikirkan bagaimana kita memperbarui sarana prasarana untuk mendukung kegiatan kita mengarah digitalisasi. Juga program-program kita ke depan ini juga harus kita dorong agar kita sebagai pembina UMKM di Jawa Tengah, pembina koperasi ini juga memiliki suatu kemampuan untuk menyajikan data secara digital, kemudian mengajukan data secara online. Ya ini perlu dukungan sarana prasarana yang memadai. Kira-kira Mas Andri seperti itu Mas Andri. Ya, jadi sarana prasarana itu juga penting untuk mendukung ya Pak. Ya betul Mas Andri. Kelancaran tugas-tugas dari teman-teman di bidang. Kira-kira Pak untuk inovasi apa yang akan dilakukan oleh dinas koperasi khususnya di sekretariat untuk mempercepat atau mendukung kegiatan-kegiatan yang di bidang Pak? Jadi di sekretariat itu kan prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mensupport agar bidang-bidang bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, sehingga memang sekretariat perlu memberikan suatu dukungan. Dukungan yang pertama tadi SDM, bagaimana kita ingin mencoba menata agar biar ketersediaan SDM ini bisa berimbang pada semua bidang, kemudian bagaimana kemampuannya semakin meningkat, kemudian setelah itu sarana prasaranya yang dibutuhkan bidang kan kita ada inventarisasi, nanti akan kita coba untuk usulkan untuk pembaruan agar bisa mendukung, mensupport dari kegiatan yang ada di bidang. Kemudian setelah itu ya memang kita mencoba untuk membuat suatu data yang tunggal yang ada di dinas koperasi. Data yang tunggal ini sudah dirintis oleh kepala sekretaris sebelumnya, dan ini akan saya tanggung jawabnya adalah bagaimana data aplikasi yang tersedia ini bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Jadi di saat ini ada namanya portal satu data. Nah ini harapannya adalah nantinya semua kegiatan yang ada di dinas koperasi ini datanya masuk di situ semua, dan itu bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah umumnya, dan juga dengan aplikasi yang ada di tingkat pusat atau kementerian, sehingga nantinya antara ketika kita mencari suatu data baik itu di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional maupun di kabupaten, ini kita sudah memiliki suatu model, suatu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung semua aktivitas kita. Nantinya juga kita berharap bahwa aplikasi yang kita gunakan, yang kita kembangkan ini bisa masuk di dalam suatu handphone kita, artinya menjadi berubah ke sisi Android.
Sehingga jadinya nantinya ketika kita bekerja dimanapun, dimanapun kita bisa bekerja dengan handphone yang kita miliki. Jadi itu kalau bisa, jadi sebelumnya WFH itu bisa 100% di rumah, tapi kegiatan kita tetap berjalan. Itu Mas Andri. Tetap produktif Pak ya di rumah ya. Artinya sekarang ada sistem WFH, work from home, itu sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas, sehingga capaian kinerja juga menurun, itu tidak menjadi alasan ya Pak. Betul Mas Andri. Jadi tetap harus berjalan begitu. Kemudian Pak tadi disampaikan pengembangan aplikasi Persada itu untuk mendukung satu data. Ada aplikasi-aplikasi lain nggak Pak untuk kemudian ke depan bisa membantu kelancaran pelayanan sekretariat terhadap bidang Pak yang akan dikembangkan? Saya justru malah ingin bertanya, sebetulnya sebelum ada Persada itu kan juga sudah ada beberapa aplikasi. Aplikasi-aplikasi itu sudah dikembangkan dan ini ingin kita satukan dalam satu aplikasi yaitu Persada. Semoga kedepannya ya cukup aplikasi Persada tapi bisa mewadahi semua aktivitas yang ada di dinas koperasi. Gitu kan, seperti itu aja Mas. Jadi satu aja tapi memang menjadi suatu aplikasi yang membanggakan kita. Iya. Baik. Pak, Bapak kan udah punya pengalaman yang banyak ini Pak sebelumnya di dinas instansi yang lain. Itu di Dispermasdes kalau nggak salah gitu. Nah, kira-kira ada perbedaan tidak Pak untuk bekerja di tempat kerja sebelumnya dengan yang sekarang? Ya perbedaannya jelas, yang dilayani berbeda. Apa Pak? Kalau dulu yang dilayani adalah pemerintahan desa, kalau yang sekarang dilayani adalah UKM dan koperasi. Ini juga jelas beda. Jadi kalau tapi di dalam standar pelayanan kan sama aja. Jadi karena kami di semua sekretaris ini kan punya standar-standar yang sudah baku lah ya. Karena semua dinas itu punya sekretaris. Gitu Mas Andri. Ada pengalaman menarik nggak Pak selama Bapak kurang lebih berapa 3 bulan 4 bulan Pak ya di dinas koperasi ini yang mungkin Bapak teringat sehingga tidak terlupakan selama ini udah baru Pak ya ini di sini gitu. Gimana Pak? Ada pengalaman yang menarik nggak Pak? Ya pengalaman menariknya ya masuk di sini tidak ada temennya. Karena pada waktu saya di sini kan sendiri ya Pak. Nah, ini suatu yang juga menarik menurut saya. Jadi dan ini juga kantor di sini memang cukup nyaman, cukup bersih. Dan ini alhamdulillah semoga saya bisa tetap bisa melaksanakan tugas di sini dengan baik. Itu Mas Andri. Dan dukungan dari teman-teman saya kira menurut saya optimis bisa melaksanakan dengan baik. Itu Mas Andri. Ngomong-ngomong Pak, kalau di sekretariat itu istilahnya yang menjembatani dengan OPD lain ya Pak. Adakah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan dinas koperasi dengan pihak ketiga Pak? Iya, betul. Mas Andri, jadi dinas koperasi ini tadi kan saya sampaikan itu kan suatu dinas yang sangat-sangat diharapkan untuk mendorong, mempercepat pemulihan ekonomi di daerah. Karena apa? Jumlah UKM-nya banyak, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin juta orang. Dan ini mereka semuanya merupakan aset pemerintah daerah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah ini kan merupakan suatu padahal untuk meningkatkan kesejahteraan UKM ini kan juga tidak mungkin dinas koperasi sendiri. Butuh dukungan dari instansi yang lain karena sifatnya adalah lintas sektor. Misalnya dengan dinas perindak, dengan dinas pertanian dalam arti luas, baik itu perikanan dan kelautan, kemudian juga dengan LHK. Ini kan juga memang kolaborasi kerja seperti ini memang membutuhkan suatu kita bangun agar di dalam melaksanakan tugas kita tidak ada masalah, bahkan kita bisa lebih enjoy di dalam melaksanakan tugas. Tadi seperti
untuk pengembangan Borobudur tadi kami juga koordinasi dengan beberapa instansi, khususnya adalah Perindak, bagaimana kita menata pasar desa yang dulunya pasar desa bisa berkembang menjadi pasar wisata untuk mendukung wisata di Borobudur. Seperti itu Mas Andri. Oh ya, jadi bentuk kerjasamanya banyak ya Pak ya dengan OPD lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Pak, ada satu tantangan di birokrasi itu sekarang kan terkait dengan dihadapkan pada masalah radikalisme Pak. Nah, menurut Pak Agus sebagai sekretaris, bagaimana membangun benteng kebangsaan ya, Pancasila, undang-undang untuk kemudian bisa diterapkan dalam birokrasi di internal dinas Pak? Menurut saya PNS itu sejak masuk mereka sudah tahu bahwa mereka harus mengakui ya, berarti harus taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpah sebagai anggota Korpri, sebagai PNS. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau ada PNS yang sudah mengarah ke radikalisme, berarti mereka sudah melanggar sumpah. Nah, seperti itu Mas. Ya, memang kalau kita sudah seperti itu ya, Pancasila itu kan sudah, menurut saya sudah cukup memberikan petunjuk pada kita bagaimana kita harus berketuhanan. Ya. Artinya kalau kita harus berketuhanan, setelah itu kita juga harus berperi kemanusiaan dan menjaga persatuan serta selalu mendorong untuk bermusyawarah. Ya. Agar nantinya kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan suatu hal yang harus kita pahami secara utuh. Jadi kalau ada yang radikalisme berarti kan mereka juga berarti sila pertamanya sudah dilanggar. Kalau mereka ingin keluar dari NKRI berarti kan persatuan Indonesia sudah dilanggar. Nah, seperti itu Mas Andri. Jadi pola pikirnya kita sederhanakan aja. Artinya memang itu perlu ada langkah-langkah konkret ya Pak, untuk kemudian bisa dilakukan agar SDM atau pegawai yang ada di Dinas Koperasi tetap Pancasilais, NKRI, dan rasa nasionalismenya masih ada untuk betul, Mas Andri. tetap bekerja secara maksimal untuk bangsa dan negara, begitu Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu Mas Andri. Mungkin apa yang mungkin bisa kita lakukan Pak untuk mungkin Pak sebagai sekretaris terhadap upaya peningkatan kualitas SDM di internal dinas, hal-hal apa yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan kompetensinya Pak, kira-kira Pak? Jadi peningkatan kompetensi itu kan memang juga harus dilandasi dari keinginan yang bersangkutan. Artinya mereka juga harus senantiasa bisa berupaya untuk meningkatkan. Itu memang ada dua cara. Yang pertama, mereka harus mau secara aktif, misalnya mendaftarkan pelatihan yang dibutuhkan melalui sijari yang ada di BPSDM. Kemudian untuk peningkatan SDM ini sendiri sebetulnya bisa belajar dari rekan-rekan satu kantor atau teman kerja kita. Kita belajar dari teman-teman itu, akhirnya nanti akan ada aliran kemampuan atau aliran dari pengetahuan dan transfer teknologinya itu berkembang. Jadi jangan takut kita memberi informasi, melatih teman-teman kita. Karena ilmu itu tidak akan pernah hilang dari kita. Menurut saya hanya seperti itu Mas Andri. Jadi kalau saya memberikan pada Mas Andri pengalaman saya, Mas Andri juga nantinya akan bisa memanfaatkan. Saya sendiri pengalaman saya tidak akan pernah saya lupakan juga. Ya, seperti itu aja Mas Andri. Terutama pengalaman yang menarik ya Pak. Betul. Jadi bisa kita sharing-sharing sehingga jadi pengalaman yang bisa dipakai mungkin untuk teman-teman yang lain untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi di kantor.
Pak Agus, selama ini ngomong-ngomong masalah pembinaan di kantor nih Pak ya. Tadi Bapak sampaikan pentingnya SDM bagi suatu instansi untuk kemudian terus ditingkatkan kompetensinya, kemudian ditingkatkan kualitasnya. Adakah hal yang lain Pak sekiranya untuk kemudian hal-hal yang religi itu penting untuk diterapkan di kantor sini Pak? Untuk dinas koperasi saya kira ini sudah ada lengkap, jadi ada 2 musola yang bisa digunakan untuk yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat atau merupakan suatu kegiatan keagamaan di kantor. Ya. Karena ada 2 itu yang di atas lantai 2 dan juga ada di belakang. Itu saya kira juga perlu dimanfaatkan, dan ini memang mungkin Mas Andri juga bisa ngajak teman-temannya untuk nanti misalnya tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali adakan siraman rohani gitu ya, Pak. Dari penting ya Pak. Ya, ini kan juga upaya untuk mendorong bagaimana kemampuan rohani kita. Kemudian juga ternyata di kita juga ada beberapa peralatan yang bisa dimanfaatkan, yaitu untuk olahraga. Ya. Di atas ternyata di dinas koperasi memiliki peralatan yang cukup tersedia, yaitu untuk olahraga misalnya tenis meja, ada juga untuk games ya. Iya. Untuk itu kan juga sudah ada. Juga ada untuk bola voli yang suka bola voli. Kalau ibu-ibu sukanya senam ya, biar mereka senam tiap hari Jumat di depan. Nah itu aja mungkin suatu sarana untuk meningkatkan rohani maupun jasmani kita. Iya. Penting ya Pak. Sehingga kita bekerja tapi tetap sehat jasmani dan rohaninya. Ya. Itu Mas Andri. Betul Pak. Saya kira untuk meningkatkan produktivitas harus ditopang dengan jasmani yang kuat, rohani yang sehat juga ya Pak. Agak kuali itu ya. Kuali ya Pak. Ya Pak, ngobrol-ngobrol, kalau di luar pekerjaan apa sih Pak yang Bapak kerjakan biasanya kalau di luar waktu senggang kantor? Mungkin. Ya kalau saya di rumah. Hobinya apa Pak? Pak? Cari kegiatan yang penting ada bisa gerak, kemudian juga bermanfaat. Contohnya saya coba untuk kalau di rumah itu ya suka nanam manfaatkan lahan di rumah untuk tanaman pot. Nanti kalau hari Sabtu atau Minggu ya sebagian waktu saya gunakan untuk sepedaan keliling-keliling kampung lah. Atlet yang penting, yang penting aktivitas fisik kita tetap bisa terjaga lah. Ya Pak. Ya semoga saya bisa diberikan kesehatan terus Mas Andri ya. Amin. Yang penting itu Pak, sehat, kemudian tetap semangat ya Pak. Sambil matur nuwun Mas Andri. Ya, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk sobat koperasi UKM Pak sebelum kita tutup segmen bincang-bincang ini. Sobat koperasi dan UKM di Jawa Tengah, pada saat ini kita sedang berupaya untuk meningkatkan, menumbuhkan koperasi dan UKM kita. Jadi ada beberapa pengalaman kita selama pandemi, ternyata bahwa UKM atau koperasi yang sukses ini adalah koperasi yang mampu beralih ke digitalisasi, sehingga jangan ragu-ragu untuk beralih ke digitalisasi agar pemasaran panjenengan bisa semakin meluas. Kemudian kalau pemasaran meluas, artinya omsetnya bisa semakin bertambah. Kalau nanti kekurangan modal, silahkan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga koperasi untuk bisa memperkuat modalnya. Kemudian kalau ingin mendapatkan akses dari pemerintah, saya mohon semua sobat koperasi dan UKM, khususnya untuk UMKM, itu bisa mendaftarkan usahanya sehingga memiliki nomor induk berusaha dan bisa kita buatkan akses untuk pelayanan-pelayanan bantuan maupun pembinaan yang lain. Itu semoga koperasi dan UMKM di Jawa Tengah semakin sukses dan
semakin meningkat kelasnya. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Ya, baik Sobat Koperasi UKM, pada segmen podcast cerita Koperasi UKM, tadi bintang tamunya oleh Pak Agus, banyak sekali yang kita dapat ambil manfaat dari sisi pengalaman beliau. Mudah-mudahan segmen ini memberi manfaat buat teman-teman Sobat Koperasi UKM, sehingga pengalaman itu bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Bagi Sobat Koperasi UKM yang tadi ingin menyampaikan pesan, kesan, bisa disampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Disnas Koperasi UKM. Oke, selamat ketemu lagi di segmen berikutnya. Terima kasih.